Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah video pertama saya ya untuk magnet rezeki. Apa sih itu magnet rezeki? Nah, sebelumnya saya mau doakan dulu nih siapapun yang sedang menyimak video ini, audio ini, semoga Allah tambahkan kenikmatan, panjang umur ya, dilimpahkan keberkahan, kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini tapi sampai kelak insyaallah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilmu magnet rezeki adalah satu ilmu menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Dengan duduk diam rezeki datang. Kok bisa gitu ya? Iya, kalau kita sering sekali mendengar, melihat testimoni dari sahabat-sahabat kita yang sudah merasakan keajaiban setelah mempraktekkan ilmu magnet rezeki, bukan hanya ayah bunda ya, saya juga dulu saya pernah berpikir, apa sih ini gitu ya, ini sebenarnya enggak sih settingan, bohongan, terlalu berlebihan, tidak mungkin, tidak masuk akal begitu. Itu dulu sebelum saya mengenal, dan ternyata Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini selalu sengaja gitu sepertinya menampilkan video-video tentang magnet rezeki itu di beranda saya, dan otomatis ya saya penasaran dong. Akhirnya saya belajar. Setelah saya belajar, subhanallah, ini benar-benar ilmu yang saya cari. Jadi ayah bunda yang saat ini sedang punya persoalan, rata-rata sih keuangan ya, sedang punya persoalan keuangan, amanahnya hutang kalau kita bahasa yang belum positifnya ya, belum lunas, kemudian rezekinya masih pas-pasan, dalam artian mungkin ada yang gajinya masih UMR, yang jualan juga omsetnya masih hari ini cukup, besok masih nggak tahu begitu ya. Atau kemudian ada juga yang ayah bunda rumah tangganya tidak baik-baik saja, mohon maaf, suaminya di luar sana lebih betah di luar sana mungkin, atau anak-anaknya yang sedang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ilmu ini benar-benar cocok nih untuk ayah dan bunda. Sahabatku, ayah dan bunda yang disayangi Allah, kalau kehidupan kita saat ini belum seperti yang kita inginkan, rezeki kita masih pas-pasan, masih banyak sekali persoalan, tentunya pasti karena ada sesuatu yang belum pas, sesuatu yang seharusnya kita kerjakan, kita lakukan, tetapi belum pas, belum sesuai, sehingga semua persoalan-persoalan itu ada ya. Dan magnet rezeki ini insya Allah akan menjadi wasilah ayah dan bunda menemukan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan bunda, sebenarnya rezeki kita ini, rezeki kan banyak tuh, kesehatan, kekayaan, kemudian rumah tangga yang bahagia dan sebagainya, itu kan rezeki ya. Rezeki kita ini sudah dijamin kok sama Allah ya. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan ya, salah satunya adalah di surat At-Tolak akhir ayat kedua, itu Allah sebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah lanjutkan di ayat berikutnya ya, di awal ayat ketiga, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian dilanjutkan lagi di bawahnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang menyebutkan bahwa rezeki kita ini sudah dijamin, sehingga kita tidak perlu khawatir seharusnya ya. Lalu kenapa kalau rezeki kita sudah diatur, sudah dijamin sama Allah, kok kita masih belum
masih merasa belum mendapatkan rezeki seperti yang kita inginkan. Nah, ini yang akan kita bahas. Sahabatku semuanya, konsep rezeki ini datangnya adalah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Ya, kalau Allah menurunkan air hujan dari langit itu enggak pilih-pilih. Siapapun yang ada di bawah pasti kebasahan. Air turun dari atas, dari langit, otomatis yang ada di bawah harusnya kebasahan. Jumlah airnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, bergantian seperti itu kan kalau air hujan ya. Air hujan itu tidak memilih siapa yang akan kebasahan, siapa yang tidak kebasahan. Lalu mengapa kita ada yang lain kebasahan sampai basah kuyup, mohon maaf sampai berlimpah-limpah airnya, ada yang hanya terciprat saja, bahkan ada yang kering sama sekali tidak terkena air hujan. Siapakah orang yang tidak kebasahan, tidak terkena air hujan? Yaitu orang yang berteduh atau memakai payung. Nah, bagaimana agar kebasahan? Ya, lepaskan payungnya, keluar dari tempat berteduhnya, pasti akan kebasahan. Pun sama, rezeki pun seperti itu. Allah turunkan rezeki itu tidak pilih-pilih, semuanya sama. Lalu mengapa masih ada orang yang berlimpah rezeki, berlimpah kebahagiaan, dan ada orang yang merasa tidak mendapatkan rezeki atau rezekinya tidak baik-baik saja, rumah tangganya tidak baik-baik saja, rezekinya tidak cukup? Siapakah orang ini? Berarti orang ini sedang memasang payung atau perisai. Dan perisainya rezeki adalah dosa. Kemudian ada yang bertanya, itu si fulan tidak ahli ibadah, itu si fulan banyak melakukan dosa, si fulan itu tidak baik tetapi dia kaya. Sementara saya sudah bekerja, saya sudah berdoa, saya sudah baik, sangat baik, berbuat banyak kebaikan, tetapi kok saya belum kaya? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Ini pertanyaan yang dulu banyak sekali dipertanyakan orang sebelum mengenal magnet rezeki. Nanti ada jurus ini ya, namanya lain ladang, lain ilalang. Nanti kita akan mempelajarinya juga. Insya Allah saya akan membuat video tentang itu juga ya. Kemudian yang saat ini perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki. Itu kan bagaimana kita bisa rumah tangga kita bahagia, hutang kita lunas, omset kita banyak, harta kita berlimpah. Itu dulu ya. Untuk yang lain ladang, lain ilalang kita akan pelajari di video berikutnya. Sahabat surgaku semuanya, untuk mendapatkan semua harta-harta yang dijanjikan Allah itu, sebenarnya Allah sudah memberikan kita jalan, petunjuk caranya gitu ya. Salah satunya adalah di dalam surat Nuh ya, di dalam surat Nuh, bismillahirrahmanirrahim, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ya, dan dia memperbanyak harta ya, memperbanyak harta. Bi amwali ini adalah jamak dari mal, bukan lagi mal. Kalau mal itu enggak banyak ya, itu satu, tetapi bi amwali itu adalah jamak dari mal, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan pula sungai-sungai untukmu. Ya, Allah sudah menjanjikan langsung harta loh. Di sini bukan disebut kesehatan, bukan disebut yang lain-lain, tapi Allah langsung sebutkan harta. Ya, wabanin, dan anak-anak di sini bisa anak-anak cabang perusahaan, anak-anak reseller mungkin ya, yang distributor dan sebagainya, pelanggan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan harta-harta ini? Allah tidak mensyaratkan apa-apa. Allah hanya meminta, bismillahirrahmanirrahim, masih di ayat sebelumnya ya, di ayat surat Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Maka aku berkata kepadamu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dan dilanjutkan di bawahnya, yursilis sama'a alaikum midrara. Ya, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Untuk siapa ayat ini diciptakan? Untuk kita yang menginginkan rezeki dengan cara Allah. Kita tidak akan bisa mencari rezeki jika Allah pemilik rezeki tidak memberikannya. Ya, nanti kita akan belajar banyak lagi karena magnet rezeki ini ada 101 jurus ya, yang kalau ayah bunda praktekkan jurusnya satu saja insya Allah sudah mulai terbuka ya. Rezeki pintu-pintu rezeki itu masya Allah luar biasa, hidup kita akan menjadi lebih mudah. Kenapa kita harus memohon ampun? Karena bisa jadi dosa-dosa kita itulah yang menjadi payung kita, payung rezeki kita, sehingga rezeki yang turun dari langit yang diturunkan Allah ini tidak sampai kepada kita. Bukan Allah tidak kasih kita rezeki, tetapi karena dosa-dosa kita inilah yang menjadi perisai, menjadi payung yang menghalangi rezeki itu. Lalu bagaimana? Kita harus membukanya. Bisa jadi ada orang lain yang hatinya masih terluka karena kita. Ada orang tua kita yang sekali dua kali menangis karena kelakuan kita. Ada mungkin pasangan kita yang tidak ridho. Ada mungkin hak orang lain yang belum kita tunaikan. Mungkin ada makanan-makanan yang tidak halal dari cara pencapaiannya, dari zatnya, dan masih banyak lagi. Intinya dosa kita inilah yang harus kita buka, yang harus kita taubati, yang harus kita mohonkan ampun agar pintu rezeki terbuka, agar rezeki yang datang dari langit tidak lagi terhalang oleh perisai dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa itu bukan hanya dosa secara fisik, ada juga dosa yang tidak terlihat, dosa pikiran, ya, pikiran yang tidak positif, pikiran yang selalu berburuk sangka kepada Allah, mengeluh dan sebagainya. Ini nanti kita akan bahas lagi. Jadi nanti saya akan kasih link nomor WhatsApp saya, bisa kita konsultasi gratis ya. Saya ingin sekali saudara-saudaraku merasakan betapa indahnya keajaiban yang Allah berikan setelah mempraktekkan ilmu-ilmu jurus-jurus dalam magnet rezeki ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kalau Allah sudah menjamin rezeki kita, harusnya kita nggak usah susah payah dong, harusnya kita kaya dong gitu kan, karena sudah dijamin sama Allah. Saya mau membuat perumpamaan yang sangat sederhana ya. Ibaratnya saya memiliki uang 100 juta, itu uang saya ya, 100 juta itu sudah menjadi milik saya. Saya simpan di bank, nggak usah banyak-banyak deh 100 ya, saya simpan di bank. Kemudian saya tidak ingat nomor rekening saya, buku rekeningnya pun saya tidak ingat di mana, ATM-nya saya tidak tahu, hilang entah kemana. Kemudian jangankan PIN-nya ya, ATM-nya saya nggak tahu sekarang di mana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, sudah nggak ada jalan, nggak ada akses untuk mengambil uang saya yang 100 juta itu. Padahal itu uang saya. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan tentu saja adalah mendatangi banknya, bank tempat uang tersebut disimpan. Setelah saya sampai di bank, karena saya merasa itu adalah uang saya masuk aja, saya ngambil gitu ya ke dalam. Tentu saja nggak boleh dong ya, yang pasti nanti saya mungkin ditangkap polisi dong ya, karena mengambil dengan cara yang tidak baik itu, namanya perampokan, itu pencurian. Nah, apa dong yang harus saya lakukan? Ya, tepat sekali. Saya datang ke banknya baik-baik, saya masuk, saya temui tellernya, saya temui pegawai banknya. Kemudian
sang pegawai bank akan menginstruksikan saya untuk melakukan yang sesuai peraturan pemilik banknya ya. Misalnya harus fotokopi ini ibu, harus tanda tangan di sini ibu, harus lakukan ini, lakukan itu. Dan ketika semua itu saya kerjakan, saya lakukan, pasti uang saya bisa diambil. Bisa saat itu juga. Tapi atau kadang juga kita masih harus mengantri beberapa saat ya, mengantri beberapa saat, tetapi pasti uangnya bisa diambil kembali. Begitu juga dengan rezeki kita. Kita datang kepada Allah, kita lakukan instruksi sesuai instruksinya Allah, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan pasti rezeki kita itu yang sudah disiapkan memang sama Allah sudah dikasih ke kita kok. Jadi pasti bisa kita sampai kepada kita itu rezekinya. Nah sekarang terserah nih ayah bunda, mau diambil enggak itu rezeki yang sudah disiapkan sama Allah, mau diambil enggak itu uang 100 juta yang sudah ada di rekening bank kita itu. Kalau memang mau, ayo ikuti instruksi dari sang pemilik uang itu, sang pemegang uang itu, yaitu Allah. Untuk bagaimana caranya, ikuti terus video-video saya berikutnya. Nanti insya Allah kita akan bahas tuntas. Atau sahabat semua boleh nanti mengikuti, silahkan ya. Saya sangat menyarankan ikuti training-training magnet rezeki ya, yang di kota-kota ayah bunda semuanya. Semua ini sudah ada di seluruh Indonesia. Atau silahkan mengikuti channel-channel YouTube dari semua magnet rezeki, karena banyak sekali alhamdulillah ya saudara-saudara kita yang sudah mengamalkan, mempraktekkan, mengikuti training-training jurus magnet rezeki ini. Alhamdulillah Allah berikan keajaiban, rezeki yang berlimpah ruah, kebahagiaan. Ini termasuk saya pribadi, saya adalah salah satu dari pecinta ilmu magnet rezeki ini, karena saya mendapatkan jodoh ya. Suami saya adalah seorang warga negara asing yang alhamdulillah gitu ya, beliau juga seorang muslim. Kemudian amanah-amanah saya sudah terlunaskan, dan sekarang yang saya miliki alhamdulillah dari Allah setelah saya mengamalkan, mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki. Keren sekali. Yuk sekarang giliran ayah bunda semua, sahabatku semua, kita ajaib bersama Indonesia menjadi Indonesia yang kuat secara finansial. Kita akan pelajari lebih mendalam jurus-jurus berikutnya di video-video saya yang selanjutnya. Jika ada kekurangan, ini murni kekurangan dan kefakiran saya. Jika ada yang bisa dipetik, bisa diambil, insya Allah bermanfaat, insya Allah itu murni datangnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam cinta, salam sayang, salam satu, sama dan terhubung dari sahabatmu Atihu ZMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.